Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saja, saya lagi semangat banget nih buat ngebahas satu topik yang mungkin di luar dugaan kalian. Kita bakal membongkar rahasia dari sebuah semak liar yang sering banget kita lewati di pinggir jalan. Namanya tanaman jarak, atau secara ilmiah disebut Ricinus communis. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita obrolin hari ini dijamin bakal bikin kalian ngelihat tanaman pinggir jalan ini dengan cara yang benar-benar beda. Oke, mari kita selami pembahasan ini. Coba bayangin, gimana ceritanya sebuah tanaman liar yang super sederhana bisa dipakai buat nyembuhin perut bayi yang lagi kembung, tapi di saat yang sama bisa jadi pelumas pesawat terbang. Dan ngerinya lagi, menyimpan salah satu racun biologi paling mematikan di dunia. Nggak masuk akal kan? Nah, disinilah letak serunya. Pembahasan kita kali ini bakal ngebawa kalian ke sebuah perjalanan buat menyingkap kontradiksi alam yang luar biasa ini. Jadi, mari kita kenalan dulu sama sang tokoh utama kita ini. Di Indonesia, tanaman itu punya banyak banget nama panggilan yang akrab di telinga. Kalau kalian lagi di Jawa Barat, orang-orang nyebutnya kaliki. Terus kalau kita jalan ke Sumatera, namanya berubah jadi dulang atau gloah. Beda lagi kalau di Madura, mereka panggilnya kaleke. Dan yang bikin salut, tanaman ini tuh benar-benar nggak rewel. Dia bisa tumbuh subur di mana aja, dari pinggir pantai yang panas terik sampai ke tanah-tanah kosong yang udah lama terbengkalai. Dan yang perlu kalian tahu, kata jarak ini bukan cuma merujuk ke satu jenis tanaman loh. Ada 4 varietas utama yang sering banget kita temuin. Pertama, ada jarak pagar. Sesuai namanya, batangnya tuh kokoh banget dan penuh getah. Terus ada jarak kepiar yang bentuk pohonnya sekilas mirip singkong, tapi buahnya unik, berduri lembut kayak rambutan mini. Ketiga, ada jarak wulung, yang cantik banget dengan daun agak keunguan dan batang kecoklatan. Dan yang paling unik sih jarak Bali. Pangkal batangnya tuh eksotis banget, membesar kayak umbi, terus bunganya merah oranye menyala, sampai-sampai sering banget dijadiin tanaman hias cantik di dalam pot rumah. Sekarang, mari kita lihat kenapa tanaman ini tuh dihormati banget dalam dunia pengobatan tradisional, khususnya bagian daunnya ya. Daftar khasiat medisnya tuh panjang banget. Daun jarak ini bukan sembarang daun. Riset ngebuktiin kalau di dalamnya ada senyawa aktif kayak timol yang punya sifat antibakteri super kuat. Daun ini bahkan terbukti bisa ngelawan bakteri bandel kayak E. coli yang bikin sakit pencernaan atau Staphylococcus aureus yang bikin infeksi kulit. Mulai dari nurunin demam anak, ngurangin nyeri sendi atau rematik buat orang tua, ngusir ketombe, sampai ngejaga kesehatan organ hati. Bener-bener beraksi kayak apotek hidup yang luar biasa kan? Dan buat para perempuan, tanaman ini punya 2 kehebatan biologis yang spesifik banget, yaitu sebagai laktogok dan emenagog. Istilah ilmiahnya emang agak belibet ya, tapi intinya gini. Di praktek pengobatan tradisional yang udah turun-temurun, daun jarak ini cukup ditumbuk sampai halus jadi semacam pasta, terus ditambahin sedikit air. Nah, kalau diolasin langsung ke payudara, ini bisa secara efektif ngerangsang dan ningkatin produksi ASI. Atau bisa juga diolesin di area sekitar panggul dan perut bawah buat menstimulasi aliran darah, yang efeknya bakal ngebantu banget buat ngelancarin siklus menstruasi. Keren banget kan? Dan ini benar-benar ngeilustrasiin betapa cerdasnya pengetahuan tradisional kita bekerja. Bayangin kalau ada bayi yang lagi rewel karena perut kembung. Para ibu di Indonesia sejak dulu udah tahu persis apa trik jitunya. Caranya tuh praktis banget. Kalian ambil beberapa lembar daun jarak yang udah agak tua, terus panasin sebentar di atas api kecil biar layu dan anget. Habis itu, lumurin deh pakai minyak telon atau minyak kelapa, dan tempelin langsung sebagai kompres di perut atau punggung bawah si bayi. Sifat antispasmodik dan antiinflamasi di daun ini bakal bekerja dari luar, ngasih kehangatan dan ngelepasin gas yang kejebak di perut. Super simple tapi sangat efektif. Tapi, tunggu dulu. Kita harus beralih ke nada yang agak serius nih di sini. Segala sesuatu yang punya efek pengobatan kuat, pasti punya batas toleransi. Dan tanaman jarak bukanlah pengecualian. Mengonsumsi rebusan daun jarak terlalu banyak, atau minum minyaknya kebanyakan, itu bakal memicu reaksi yang bahaya di dalam tubuh. Pas masuk ke sistem pencernaan, usus kita bakal mecah kandungannya jadi asam risinoleat. Nah, asam ini tuh senyawa iritan yang sangat kuat. Alih-alih sembuh, kalian malah bisa kena kram perut yang hebat dan diare berat. Makanya, ibu hamil dan siapapun yang punya masalah pencernaan parah, wajib banget buat ngehindarin konsumsinya. Sejauh ini kita udah ngelihat tanaman jarak sebagai pahlawan sederhana dari pekarangan rumah ya. Tapi, bersiaplah. Karena sekarang kita bakal masuk ke sisi gelapnya. Sisi yang seringkali dirahasiakan. Coba kalian bandingin. Di satu sisi, kita punya daunnya yang bisa nyembuhin, ngebunuh bakteri, dan ngilangin rasa sakit. Tapi, di sisi lain, tepatnya di bagian buah atau di dalam bijinya, ini cerita yang beda 180 derajat. Cangkang biji jarak yang keras itu ibarat berangkas kecil, pelindung yang nyimpen rahasia super ngeri. Kalau cangkangnya sampai rusak, dibelah, atau nggak sengaja ketelan bulat-bulat dan terkunyah, wah itu bisa jadi malapetaka besar. Jangan pernah sekalipun mencoba mengonsumsi bijinya.
Kenapa? Karena di dalam biji itulah bersembunyi sebuah enzim protein sangat beracun yang namanya risin. Ditemuin pertama kali di tahun 1888 oleh ilmuwan bernama Peter Hermann Stillmark, risin ini bukan racun sembarangan. Pas masuk ke tubuh, dia bakal langsung memblokir secara sistematis kemampuan sel manusia untuk memproduksi protein dasar. Tanpa protein, sel kita mati dan organ-organ bakal gagal berfungsi. Buat ngasih perspektif seberapa bahayanya ini, lembaga CDC di Amerika Serikat sampai mengkategorikan risin sebagai ancaman biologis kategori B. Artinya, dia ini disejajarkan langsung sama ancaman mematikan kayak antraks dan virus cacar loh. Dan angka ini dijamin bakal bikin kalian merinding. Secara tingkat toksisitasnya, risin itu diperkirakan 6.000 kali lipat lebih mematikan dari racun sianida. 6.000 kali! Nggak cuma itu, dia juga 12.000 kali lebih berbahaya dibandingin gigitan ular derik. Bayangin aja, racun super sekelas ini tumbuh bebas dan liar di pinggir jalan dan kebun-kebun kosong kita. Skala kengeriannya makin kerasa nyata kalau kita ngelihat dosis fatalnya. Buat ngakibatin efek fatal bagi satu manusia dewasa, cuma butuh sekitar 500 mikrogram risin murni. Sebagai gambaran visual buat kalian, 500 mikrogram itu ukurannya cuma segede titik debu kecil seukuran ujung jarum. Sebuah dosis mikroskopis yang sampai detik ini belum ada obat penawar pastinya. Tapi untungnya nih, sifat risin ini rasanya pahit banget. Jadi sangat susah buat diam-diam diselipin ke makanan tanpa disadari korbannya. Sayangnya fakta itu nggak ngentiin racun ini dipakai sebagai senjata bioterorisme dalam rentetan sejarah yang gelap. Kasus yang paling ikonik itu pembunuhan jurnalis Georgi Markov di London pada tahun 1978. Pembunuhnya pakai modifikasi ujung payung buat nembakin pelet super kecil berisi risin langsung ke kaki Markov pas dia lagi nunggu bus. Maju ke tahun 2013, amplop-amplop berisi bubuk risin sempat memicu kepanikan keamanan nasional Amerika pas dikirim ke Presiden Barack Obama dan senator lainnya. Ini benar-benar bukan bahan candaan. Mari kita beralih ke pembahasan selanjutnya dan lihat gimana cerita ini berkembang. Dari sejarahnya yang kelam dan mematikan tadi, kita bakal ngebahas masa depan industrial yang luar biasa dari tanaman ini. Kalian mungkin mikir, wah tanaman ini mending dimusnahin aja deh. Tapi disinilah letak keajaiban sains. Racun risin yang super mematikan tadi ternyata bisa dinonaktifkan sepenuhnya kalau kita panasin di atas suhu 80 derajat Celcius. Begitu racunnya hilang, kita dapat produk yang luar biasa berharga, minyak jarak atau castor oil. Karena kekentalannya tuh stabil banget di suhu ekstrim, minyak ini jadi pelumas yang sempurna buat mesin jet pesawat tempur. Nggak cuma itu, dari minyak yang aman ini kita bisa bikin biodiesel, kosmetik, sabun, polimer canggih ramah lingkungan, sampai ampasnya pun disulap jadi pupuk organik kelas 1. Kalau kita bedah struktur fisik dari biji jaraknya itu sendiri, komposisinya tuh simpel aja. Sekitar 40% dari berat totalnya adalah kulit keras yang fungsinya buat ngelindungin bagian dalam. Nah, emas cair yang kita omongin dari tadi itu, letaknya ada di 60% sisanya, yaitu bersembunyi di dalam inti biji atau kernel. Pas kita mengekstrak bagian inti biji ini, entah lewat mesin pemeras mekanik yang kuat atau pakai pelarut kimia kayak heksana, kita bisa dapat hasil minyak yang jumlahnya masif banget, mencapai 40-45% loh. Minyak murni inilah yang selanjutnya masuk ke tahap reaksi kimia yang namanya transesterifikasi. Proses ini bakal ngubah minyak mentah tadi jadi biodiesel standar internasional. Terus sisa 55-60% biomasanya buat apa? Itu yang bakal diolah jadi pupuk tadi. Nggak ada satu bagian pun yang kebuang sia-sia. Sekarang, coba renungkan angka yang satu ini. Data nunjukin kalau di Indonesia ada 14,2 juta hektar lahan yang secara geografis dan cuaca tuh cocok banget buat menanam jarak. Ini membentang luas dari Jawa Barat sampai ke Nusa Tenggara Barat. Karena tanaman jarak ini bisa tumbuh subur di lahan kering tanpa harus rebutan tanah subur sama tanaman pangan kita, potensinya buat jadi lumbung energi terbarukan Indonesia benar-benar tak terbatas. Jadi, poin krusialnya adalah pada gimana modern science ngebantu kita memaksimalkan potensi tersebut. Saat ini, para peneliti kita lagi sibuk ngelakuin kajian metabolomik dan DNA yang super canggih. Mereka nyari tahu gimana tanaman jarak ini bisa bertahan hidup dari cekaman panas di suhu 35 derajat Celcius. Ternyata, pas si tanaman lagi stres kepanasan dan kekeringan, produksi molekul yang disebut gabah di dalam tanaman bakal melonjak drastis buat ngebantu dia beradaptasi. Dengan memahami rahasia genetik ini, para ilmuwan bisa merekayasa bibit unggul super yang tahan kekeringan total, tapi di sisi lain ngasilin panen minyak yang berlipat ganda. Alam ini sungguh penuh dengan paradoks yang luar biasa ya kan? Tanaman jarak udah nunjukin secara langsung ke kita kalau obat penyembuh, racun pembunuh, dan energi masa depan semuanya bisa datang dari daun dan biji yang persis sama. Ini cuma soal gimana kita bisa memahami dan memanfaatkannya pakai ilmu pengetahuan.
Terima kasih banyak udah ngikutin penelusuran materi yang luar biasa ini bareng-bareng. Saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kalian pikirin. Kalau sebatang semak di pinggir jalan aja bisa nyimpan rahasia sebesar ini, kejutan menakjubkan apa lagi yang masih nunggu buat kita temuin di alam liar sana? Teruslah penasaran, teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.